Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan presentasikan yaitu tentang teknik penulisan berita di media online dan juga media cetak. Nah, sebelumnya apa sih itu teknik penulisan? Nah, jadi teknik penulisan berita itu merupakan seperangkat metode dan prinsip yang bertujuan untuk menyusun informasi menjadi artikel yang mudah dimengerti dan menarik bagi pembaca. Teknik ini berfokus pada penyampaian fakta secara objek, terstruktur, dan sederhana agar pembaca tidak memahami isi berita dengan baik. Dan teknik penulisan berita ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu teknik penulisan berita yang pertama media cetak. Nah, jadi teknik ini menitik beratkan pada penyusunan informasi yang mendalam, lengkap, dan mengikuti pola yang terstruktur. Dan biasanya digunakan untuk pembaca yang ingin memahami suatu isu secara lebih detail dan menyeluruh. Nah, yang kedua yaitu adalah teknik penulisan media online. Nah, teknik ini lebih mengutamakan kecepatan dalam menyampaikan informasi dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan mudah dibaca. Selain itu, teknik ini dirancang agar artikel mudah ditemukan melalui mesin pencarian di internet. Teknik penulisan berita di media online yang pertama dengan menggunakan struktur piramida terbalik. Nah, piramida terbalik ini adalah cara menyusun berita dengan menempatkan informasi paling penting di awal, lalu diikuti dengan detail tambahan. Nah, yang pertama itu ada headline. Headline ini adalah judul berita. Nah, dia berisi judul yang menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran singkat tentang isi di dalam berita tersebut. Nah, yang kedua ada lead. Jadi lead ini adalah teras berita. Nah, lead ini berisi paragraf pembuka yang merangkum inti berita dengan singkat dan jelas. Nah, di dalam lead ini juga menjawab pertanyaan 5W plus 1H atau yang disebut dengan who, what, when, where, why, dan how. Nah, yang ketiga ada deadline. Nah, deadline ini adalah tempat dan tanggal penulisan. Jadi deadline ini berisi informasi, lokasi, dan tanggal berita ditulis. Dan yang terakhir ada body. Body ini adalah isi berita. Jadi di dalam body ini adalah bagian paling utama yang menjelaskan berita lebih detail. Dan bisa berisi kronologi, kutipan, narasumber, dan latar belakang suatu peristiwa. Jadi, penggunaan struktur piramida terbalik ini membantu pembaca memahami inti berita dengan cepat tanpa harus membaca seluruh isi berita. Dan struktur ini juga memudahkan editor di dalam menyunting berita tanpa menghilangkan informasi penting. Selanjutnya yang kedua ada penggunaan judul yang SEO friendly. Ditulis dengan memperhatikan SEO atau Search Engine Optimization untuk memastikan artikel mudah ditemukan. Menurut Muhibbi dan Widiandono tahun 2024 menyatakan bahwa algoritma mesin pencari berperan penting dalam menentukan beberapa suatu artikel di ranah online. Judul yang dioptimalkan sesuai dengan kaidah SEO yang memiliki peluang besar untuk muncul di posisi teratas hasil pencarian. Selanjutnya yang ketiga, artikel singkat dengan hyperlink. Artikel online cenderung disusun dalam format yang diringkas dan efisien, tujuannya agar pembaca dapat dengan cepat memahami inti dari informasi yang disampaikan tanpa harus melalui teks yang panjang. Selanjutnya yang keempat ada multimedia pendukung video dan GIF. Media online memanfaatkan elemen untuk mendukung teks seperti video, GIF, dan infografis. Dengan menambahkan elemen seperti gambar, video, infografis, atau GIF, penyampaian informasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan multimedia dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, sehingga pembaca tidak hanya memahami isi berita, tetapi juga merasakan dampak emosional yang ditimbulkan. Ada beberapa teknik penulisan berita pada media cetak. Nah, yang pertama ada invert piramid. Invert piramid atau piramida terbalik. Nah, invert piramid yaitu teknik penulisan yang sering digunakan dalam jurnalistik.
untuk menyampaikan informasi secara efektif dan juga efisien. Informasi yang paling penting biasanya disampaikan di awal teks, kemudian diikuti oleh detail dan konteks tambahan yang semakin mendalam. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memastikan bahwa pembaca mendapatkan inti berita atau informasi bahkan jika hanya membaca pada bagian awalnya saja. Bayangkan sebuah piramid terbalik, nah pada bagian awalnya atau atasnya adalah bagian yang paling besar, yaitu bagian yang paling penting dalam sebuah berita. Nah, yang kedua adalah lead atau kepala berita. Lead ini adalah paragraf pertama dalam sebuah berita yang berisi ringkasan informasi utama. Tujuan dari lead adalah untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran cepat tentang isi berita tersebut. Dengan penggunaan lead yang menarik dan informatif untuk menarik perhatian pembaca. Nah, biasanya lead ini mencakup siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lead dalam menyajikan berita adalah kalimat atau paragraf pembuka yang berfungsi untuk menarik perhatian pembaca sekaligus memberikan inti dari berita yang ingin disampaikan. Jadi, beberapa lead yang biasanya digunakan dalam membuat sebuah berita. Ada lead langsung dan juga ada lead naratif. Lead langsung biasanya menyajikan fakta utama tanpa basa-basi, sedangkan lead naratif lebih mengedepankan cerita atau situasi yang lebih menarik. Nah, jadi yang ketiga, ada gaya naratif dalam penulisan berita, mengutamakan pendekatan bercerita yang memanfaatkan sudut pandang tertentu, serta struktur yang lebih hidup, sehingga membuat berita lebih menarik, seringkali dengan penggunaan elemen-elemen seperti latar, tokoh, dan alur yang menyerupai cerita fiksi. Dengan cara ini, pembaca tidak hanya memperoleh fakta, tetapi juga merasakan pengalaman yang lebih mendalam, seolah-olah mereka ikut mengalami peristiwa yang diberitakan. Kemudian yang keempat, ada kolom opini, merupakan jenis tulisan yang berisi analisis serta pandangan subjektif penulis terhadap suatu isu tertentu. Dalam kolom ini, penulis tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memberikan interpretasi, argumen, serta sudut pandang yang dapat mengubah pemikiran pembaca. Tujuan utama dari kolom opini adalah untuk mendorong pembaca berpikir lebih kritis dengan mempertimbangkan berbagai perspektif terhadap suatu peristiwa atau kebijakan dengan gaya penulisan yang persuasif dan argumentatif. Kolom opini seringkali menjadi wadah bagi diskusi publik dan refleksi mendalam mengenai isu-isu yang sedang berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik yang kelima dan teknik yang keenam. Adapun teknik yang kelima yaitu fotografis. Fotografis berperan dalam menyampaikan informasi melalui elemen visual seperti grafik, infografis, dan ilustrasi. Dengan menggunakan visualisasi data, berita menjadi lebih mudah dipahami dan menarik bagi pembaca. Misalnya dalam berita tentang hasil pemilu, yang mana pemerolehan suaranya dalam bentuk grafik akan lebih cepat dipahami dibandingkan hanya dalam bentuk teks. Kemudian infografis. Infografis juga sering digunakan untuk menampilkan tren ekonomi, data statistik, atau kronologi suatu peristiwa agar lebih interaktif dan inovatif. Kemudian teknik yang keenam. Teknik yang keenam yaitu wawancara. Wawancara menjadi teknik penting dalam menggali informasi langsung dari narasumber dengan wawancara. Berita menjadi lebih mendalam dan memiliki sudut pandang yang lebih jelas karena didukung oleh pendapat ahli atau saksi mata. Misalnya, ketika meliput isu ekonomi, yang diwawancarai ialah pakar keuangan, dapat memberikan perspektif lebih luas dan analisis yang lebih tajam. Wawancara bisa dilakukan secara langsung atau melalui telepon, bahkan bisa melalui via email, tergantung pada aksesibilitas narasumbernya.